Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Putri hormati Bapak Yantos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia serta teman-teman seperjuangan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Putri Fitratul Afiyah dari jurusan Ilmu Komunikasi 3 PRB. Di sini Putri akan menyampaikan sedikit pidato mengenai peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang sadar hukum. Hukum adalah subsistem dalam sistem kehidupan bangsa dan negara. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat. Namun dalam perkembangannya, saat ini hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, tetapi juga instruksikan sebagai alat untuk perubahan sosial. Seorang filsuf pada zaman Romawi kuno yaitu Cicero pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal dan dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, yaitu ubi societas habeas, yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ pun ada hukum. Dari pandangan tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa kehidupan masyarakat sesungguhnya memiliki mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hubungan dan pergaulan antar sesama warga masyarakat tersebut. Kondisi hukum dan masyarakat yang demikian akan sangat mempengaruhi kehidupan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya di mana keadaan yang demikian apabila dibiarkan terus berlangsung akan berdampak langsung kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah serta akan terrealisasinya Indonesia dari pergaulan dunia internasional yang berpengaruh pada ketidakpercayaan dunia bisnis internasional atau investor untuk berusaha dan menjadikan Indonesia sebagai partner. Ada banyak aliran maupun teori yang membahas mengenai perubahan hukum masyarakat. Salah satunya adalah Socio Pound, seorang ahli hukum yang beraliran sosiologikal jurisprudence dengan teorinya Law as a Tool of Social Engineering, yang berarti hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konversif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peran yang berarti dalam proses pembaharuan. Ada dua aspek yang melatar belakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu yang pertama ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan masyarakat di Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum yang modern. Parameter yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu masyarakat dikatakan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum yang tinggi dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain yang pertama, kehidupan politik dan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, adanya pertumbuhan ekonomi secara merata pada semua wilayah secara wajar. Yang keempat, berkembangnya sistem informasi dan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, rendahnya angka tingkat kejahatan. Yang keenam, adanya partisipasi aktif masyarakat di semua sektor kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ada beberapa cara yang kiranya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah untuk meningkatkan dan menciptakan masyarakat yang mempunyai tingkat hukum yang tinggi. Antara lain, yang pertama, perbaikan sistem pendidikan. Yang kedua, menghidupkan kembali budaya hukum. Yang ketiga, penegakan hukum. Yang keempat, teladan dari para penyelenggara negara atau pemerintah. Yang kelima adalah peran media massa. Mungkin cukup sekian yang bisa Putri sampaikan, kurang dan lebihnya Putri mohon maaf. Putri akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.